Siapa yang ngerasa di tengah perang Israel-Iran, kenapa goldnya kok malah merosot terus? Bukannya kalau perang tuh harusnya langsung melambung tinggi goldnya. Apalagi kemarin FOMC meetingnya itu menunjukkan belum adanya tanda-tanda untuk pemotongan suku bunga dalam waktu dekat. Di mana negara lain udah mulai motong suku bunga, Jerome Powell masih kekeh dengan statementnya belum ada pemotongan suku bunga. Jadi goldnya mau kemana di minggu ini? Kita masuk ke videonya. Hai guys, balik sama gue William Sudana, dan di video kali ini kita akan membahas perjalanan XAU USD untuk minggu keempat di bulan Juni. Oke. Dalam masa perang-perang Israel dan Iran ini udah memberikan menurut gue sih ya, benar-benar ini kumpulan orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena membuat kita sebagai warga itu tuh jadi porak-poranda, oke? Tapi buat kalian, sebelum kita masuk ke dalam sesi itu, buat kalian yang baru mampir ke channel ini adalah tempat di mana gue berbagi pandangan terhadap market, ya. Yang namanya analisa itu bisa jadi benar, jadi salah. So take everything cautiously, dan yang mana itu analisa sejalan dengan pandangan kalian, silakan diikutin. Kalau enggak, silakan dilakukan sesuai dengan pandangan kalian sendiri. Dan di channel ini gue berbagi banyak konten ya, ini analisa XAUSD setiap minggunya ada di sini, member only videos yang bisa kalian klik di sini, join dan klik level 2 konten 40.000 per bulan untuk menikmati konten-konten baik khusus untuk member only saja. Dan ini ada trader mandiri ya, jadi trader market podcast, bentuknya adalah ngobrol-ngobrol, gue berbagi pandangan yang hopefully bisa mengubah mindset kalian juga tentang bagaimana memandang market. Dimana banyak yang sekarang mendewa-dewakan trading itu adalah barang yang gampang dilakukan. Ternyata sih enggak ya. Gue sih enggak suka memudah-mudahkan trading karena literally susah. Oke? So, langsung kita masuk ke materi kita. Oke? Jadi kalau misalnya gue cek ya, ini yang tanggal 27 Juni, di sini ada Korps Garda Revolusi Islam Iran yang melancarkan serangan rudal terbaru terhadap Israel yang merupakan bagian dari gelombang serangan balasan dari operasi Janji Sejati 3. Setelah ini menargetkan lokasi militer Israel menggunakan drone Shahed 136 sebagai ujung tombak serangan. Jadi masih tembak-tembakan nih, ya. Pada hari yang sama, Kepala Staf Umum Militer Israel mengeluarkan pernyataan bahwa Israel sedang mempersiapkan perang panjang melawan Iran. Mumet gak tuh? Jadi Israel sendiri aja nggak mau damai. Mereka maunya perang panjang. Dan ini kan kalau misalnya kita pantau terakhir tuh beritanya tuh US pun belum jelas gitu mau kemana ya. Tapi kalau US ikut-ikutan berarti akan banyak berantakan sih, menurut gue sih bahaya. Ini efeknya nggak cuma ke emas, tapi ke seluruh aset tuh akan terganggu. IHSG pun udah drop gara-gara isu ini gitu. Of course high asset pasti nggak akan bertahan sih, pasti akan dibuang dulu sih. Dan hari ini menandakan hari ke-8 perang antara Iran dan Israel, di mana kedua pihak masih melakukan jual beli serangan secara intensif. Berita serangan rudal Iran yang menghantam kota Beersheba tanpa bisa dicegat dan menyebabkan banyak korban terluka dini hari tanggal 20 Juni. Dini hari tanggal 20 Juni, sehingga bukan pada tanggal 20 Juni. Kalau begitu juga kan peningkatan akurasi rudal Iran yang diakui militer Israel dilaporkan. Ya, jadi tembak-tembakannya masih berjalan ya guys ya. Oke. Kalau udah kayak gini sih menurut gua dunia semakin berantakan. Ya, oke. Masuk. Ini obrol yang rekap kita week 4 Juni. Week 4 Juni masih timing target atas month ya. Oke, saudara-saudara sekalian. Kalau kita perhatikan monthly sebenarnya udah kena hit HB-nya ya. Udah kena R1 monthly ini. Dia balik masih bermain-main di area sini. Tapi yang sudah pasti ya, kita ini udah masuk di area pivot. Ini masih ketahan nih di area pivot ya. Dia belum kemana-mana. Oke. Acuan kita karena minggu lalu kita bikin analisa ini ya. Gold masih pecah kandang ya. Setelah week dia benar-benar mondar-mandir ya kan di sini kan. Nih.
dia pecah kandang kan. Tapi pun dia sekarang udah main. Ada beberapa chart candle yang menunjukkan dia tuh belum break atas sini. Tapi ada yang ini udah. Ini main by capital.com, dia udah bikin high before week ya. Kalau diperhatikan secara timing, pivot week kita ada di 3396 dengan week closing week ini juga cukup menarik ya. Ini bearish hammer Thor, pala hammernya Thor warna merah tapi ya. Dengan diperhatikan di sini rejection di bawah. Jadi sebenarnya kalau gue ngelihat dari hari Senin, Selasa, Rabu itu penurunannya tuh cukup oke. Tapi pas Kamis ternyata nggak balik ya. Karena kayaknya pasar dikecewakan dengan hasil pengumuman The Fed. Suku bunga masih tetap ditahan. Gitu. Dan itu ya pasar kecewa lah. Karena antisipasinya kan udah mau ada pemotongan tapi belum juga. Dengan kondisi seperti ini, kalau kita perhatikan, RPS weekly itu sangat mepet ya. Jadi resistennya itu ada di high before, supportnya di low before. Dengan range yang sangat lebar guys. Pivotnya ada di 3396. Jadi dengan acuan ini kita ngelihat memang sort of kayak ini tuh capek dah marketnya. Oke, tapi kita perhatikan di sini. Beberapa kali candle bearish hammer di 12 ke atas ya. Ini juga candle bearish hammer di 12 dengan biru. Apakah pertanyaannya, Bu, minggu depan candlenya akan seperti ini? Nih. Convictionnya apa sih? Convictionnya perang Israel-Iran yang saat ini masih berlangsung. Dari kemarin tembak-tembakan, tapi harganya masih nggak kemana-mana kan? Karena ada wacana mau damai, mau ceasefire, kemudian enggak lagi, mau jalan lagi, enggak lagi gitu. Ditahan di sini harganya. Apakah minggu depan akan terjadi seperti itu? Kalau kita perhatikan, bearish hammer, dia bullish. Bearish hammer, dia bullish. Bearish hammer, dia bullish. Oke. Kita turun ke, kita bongkar strukturnya. Dari sisi, ini kita masih menggunakan chart hitungan kita kemarin. Oke. Ini ada masih CB1 by daily ya. Dari base drop yang di sini, base-nya dipecah, ada Fibo di sini, Fibo musang turun, dia udah masuk ke area diskon, dia naik lagi ke atas, dia naik lagi ke atas. Sekarang masih di 3350-an sebagai area support ya, psikologi 3350 di sini. Dia belum berhasil break 3350 juga, tapi baru sweep aja. Kalau kita mengacu kepada area kita yang kemarin, kita membetulkan area di sini ya. Kemarin pun nggak cuma kalian, gue pun ada dapat di sini. Jadi dapat area pantulan ya. Di sini area-area pantulan masuk dia kan ribuan ke atas kan, dapat 100 pip, 200 pip, bungkus gitu. Nggak target langsung ke atas sih. Memang gue juga cenderungnya kan targetnya pendek-pendek aja gitu. Karena dari kemarin ini kan hari Senin ya, Senin langsung dibanting, dia ngejar busur karena dia ngambil high-nya, langsung turun bawah. Ekspektasi gue di hari Kamis tuh mulai ribuan ke atas. Ternyata kagak coy, dia masih ke bawah Jumat kayak gitu. Jadi sifatnya scalping aja gitu. Posisi buy masih ada. Kalau kita turun sebenarnya gue sih masih ngeliat ini sebagai bullish ya. Kalau diperhatikan di sini, ambil ini kita mulai dari sini low. Tunggu, ini kayaknya enakan kalau kita gedein dikit. Ulang. Ini low, high. Ini diambil, ambil liquidity di sini ya. Low, high, low, high. Nah, harusnya kalau kita ngomong ini inducement. Ini jadi inducement. Inducement kasih warna kuning. Kasih gedein dikit. Oke, ini inducement daily. Jadi ini bullish sebenarnya. Sehingga kita bisa bilang di sini adalah break of structure.
Ya, ini adalah break of structure. Yo, break of structure. Jadi kalau misalnya dengan posisi ini, sebenarnya kita punya inducement di sini. Either dia akan ke bawah dulu untuk begini, baru dia bikin break of structure lagi. Selanjutnya, oke. Kalau terjadi ini akan jadi break of structure di sini. Artinya dia akan ngambil low ini dulu nih, 3295. Ya, 3295. Untuk dia masuk lagi ke area di bawah sini. Nih, di area diskon lagi. Tapi kalau enggak pun, ya bisa jadi dia akan langsung ke atas. Karena timing juga. Ya, timing target monthly, weekly-nya ya. Walaupun dia posisinya hukum jikanya down, tapi rejection di bawah. Candle hammer seperti tadi yang kita perhatikan. Beberapa kejadian candle bearish hammer di weekly memberikan kontribusi candle bullish di selanjutnya. Kita akan analisa coba ke bawah lagi ya, ke H4 ya. Di H4 ini masih seperti dengan apa yang kita gambarkan kemarin. Dia masuk ke dalam area zona merah, dia kemudian turun. Oke. Nah, tadi ini kan area entry kita ya. Nah, kalau masuk di sini dapat nih. Ini berapa nih? 3367 bisa ke 3399 dapat. Enak lumayan. Ribuan kemarin itu. Nah, sekarang posisinya udah masuk ke 3350 ya. 3350 3338. Ini zona yang udah kita marking dari minggu lalu juga. Yang gue tandain kalau misalnya di bulat sini ya naiknya ke sini. Oke, tadi kita markingnya 3296 ya. Ya, ini kan area low yang mana sih tadi? Area low yang ini ya, 3293, 3296 di sini nih. Ini pokoknya di sini lah ya. Gitu. Nah, kalau kita perhatikan, kita lihat di sini ini ada ini bentuk penurunannya kalau gua ngelihat ini compression ya. Ya, ini compression ya, penurunannya ya. Jadi dari di sini dia bablas ke sini. Artinya kalau penurunan compression ini bisa jadi semua area yang ada di sini nih. Di sini ini akan menjadi liquidity. Ya, liquidity semua. Kalau disebut ini compression liquidity. Maka kalau dia bablas ke atas langsung baru mungkin dia retest lagi untuk di atas lagi. Skenario gue kira-kira kayak gitu. Tapi kalau misalnya pun enggak, bisa jadi dia akan kepentok area di sini, kemudian dia ke bawah, mengambil inducement daily yang tadi, ya, mengambil inducement daily yang tadi di sini, baru kemudian dia lanjut ke atas lagi. Skenario-nya dua yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, bisa kita pantau-pantau pergerakannya mau seperti apa. Oke. Kita lihat lagi ke agak turunan time frame bawahnya lagi karena rejection dari dua ini ya, dua candle ini di 12 langsung ke 3 sini ya. Dia langsung ketutup ya. Jadi dua candle bullish, dua candle bearish ini ditutup dengan dua candle bearish 4. Dan ini kenceng guys. Dia ngambil liquidity di sini, ngambil liquidity ini langsung reverse ke atas. Dia dapat nih. Dia coba untuk rebalancing area yang di sini nih H4 yang tinggalkan di sini. Karena kalau lihat di sini sih kita udah nggak punya area yang fresh ya kalau di H4 ya. Ini udah nggak fresh ya kan? Ini juga nggak fresh gitu. Udah nggak ada yang fresh. Di H4 sih nggak ada yang fresh. Kita intip turun ke H1. Ada apa? H1 kita turun. Oke, ini terbentuk double bottom. Terbentuk double bottom di sini. Oke. Jadi dengan posisi ini bisa jadi dia akan turun di tes dulu ke bawah. Tes ke sini. Baru ke atas lagi. Di M15 sih harusnya udah perubahan ya. Nah ini nih M15 nih, guys. Dari M15 low tuh tetap diambil liquidity yang ini, kemudian dia terus ke atas. Ya, break of structure di sini. Maka kalau mau kita tunggu ini jadi inducement, dia akan begini, baru dia ke atas lagi.
Mungkin gitu. Jadi skemanya kalau dia turun pun kita bisa ngelihat banyak skema sih. Antara satu kita pantau di sini ya. Atau pantau di agak sini. Karena kalau kita ngelihat dailynya juga ya. Nih, dailynya juga candlenya kan juga uncertain ya. Aduh, ini. Nih, dailynya candlenya gak uncertain nih. Jangan aduh. Ini juga hapus dulu. Hapus. Oke, kan dia candle daily juga uncertainty. Jadi kalau keadaan kayak begini, dengan posisi dia hukum jikanya down, kecenderungannya dia akan ngejar high-nya dulu di timing busurnya. Dan high-nya kan ada di 374 ya. Menurut gue sih besok itu akan ada kemungkinan dia langsung ngejar ke atas. Jadi ngejar ke atas dulu. Ke atas baru dia retest untuk dia lanjut ke atas lagi. Gitu. Ya. Kira-kira gitu. Jadi skenario-nya high daily kemarin tuh bakal kejar. Kalau mau kita tandain ini. Nah, ini dia. Nah, ini yang akan dikejar. Dikejar dulu. Oke. Kemudian area sell-nya bisa di sini mungkin sih menurut gua. Sementara. Untuk tuh. Iya. Kalau misalnya di sini bablas, ya nextnya berarti di sini lah. Nih, di sini lah. Ya, gitu. Oke, jadi sekian aja analisa kita. So, berdasarkan fundamental, gue ngelihat goldnya masih akan naik. Tapi kalau tiba-tiba ada berita boom, damai, ya udah. Berarti kita akan ngelihat penurunan gold yang lebih dalam lagi. Oke, selama gold masih di atas, 3336, ya, selama gold masih di atas 3336, maka kita bisa expect dia naik ke 3396 atau 3434. Tapi kalau dia bisa daily-nya break 3336, makanya lanjutannya 3277 dan 3240. Simple. Oke, jadi segitu aja guys dari gua. Jangan lupa untuk share pandangan kalian juga. Kira-kira menurut kalian goldnya bakal kemana? Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like dan share juga. Bye.